Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Wahyudi Siswanto. Kali ini saya akan berbicara tentang latar waktu. Sebuah cerita akan menarik jika pembaca akan terlibat dalam cerita itu. Salah satu caranya adalah dengan cara menggambarkan latar waktu sebaik mungkin, sehingga pembaca merasa masuk ke dalam waktu yang digambarkan, merasa masuk ke dalam zaman saat cerita itu digambarkan. Bagaimana dengan latar waktu? Kita bisa menyebut jam, menyebut hari, bulan, tahun, atau zaman, atau saat. Misalnya pagi hari, siang, sore, senja, malam, atau subuh, asar, maghrib, isya, begitu ya. Kita juga bisa menyebut jam. Jam 7, jam 12, jam 16.35, jam 18.43. Kita bisa menyebut hari, misalnya Senin, Selasa, Rabu, atau kalau di Jawa itu ada tambahan lagi, Senin Pon, Jumat Legi, Kamis Wage, begitu. Bisa juga kita menyebut minggu. Minggu pertama, minggu ketiga, minggu kedua Januari. Bisa juga kalau kita mau menyebutkan bulan-bulan, bisa Januari, Desember, Maret, atau Ramadan, Dzulhijjah. Kita juga bisa menyebut tahun, seperti 1825, tahun 1920, 1930, 1942, 1945, 1965, 1998. Kita juga bisa menyebut peristiwanya. Perang Diponegoro, masa penjajahan Jepang, masa kemerdekaan, pemberontakan PKI, pergantian 1000 tahun. Kita bisa menyebutkan deskripsi yang lain. Misalnya pagi, tidak hanya pagi tetapi bagaimana matahari, bagaimana angin, bagaimana daun-daun, terus orang-orang yang pergi ke sawah, bagaimana ibu-ibu sedang mempersiapkan makanan untuk anak-anaknya, bapak mereka yang bersiap-siap untuk bekerja. Pada saat kita menyebutkan angka, tahun, itu disertai juga dengan peristiwa-peristiwa. Seperti tahun 1825, itu adalah perang Diponegoro. Kita bisa menyebutkan bagaimana budaya orang pada saat itu, pakaiannya, terus pola berpikirnya, apa yang sedang terjadi pada diri Diponegoro dan pengikut-pengikutnya, apa yang dilontarkan oleh Belanda. Pada saat kita berbicara masalah tahun 42, kita berbicara masalah penjajah Jepang. Kita bisa mengetahui bagaimana menderitanya orang Indonesia dengan memakai celana dari karet, terus makanan terbatas, banyak kutu, banyak orang yang sakit kulit. Kita juga saat kita menyebutkan tahun 70, tahun 80 misalnya ya, tahun 80 pada saat orang belum mengenal komputer, maka kita bisa menyebutkan bagaimana orang yang mengerjakan skripsi, tesis, disertasi, terus mengerjakan tugas-tugas dengan mesin ketik manual. Betapa pada saat itu kalau salah satu huruf saja kita harus menghapusnya. Ada bagaimana cara menghapusnya, harus hati-hati, harus menghafalkan huruf demi huruf. Kalau sekarang enak, dengan komputer enak sekali. Saudara, ini ada contoh tentang latar waktu yang cukup bagus. Ini saya ambilkan dari novel. Saya bacakan.
Suara kicau burung di pagi hari terdengar menembus langit-langit kamarku. Aku masih terbaring, malas untuk bangun. Tapi sepertinya bila aku terus tertidur, matahari akan marah padaku. Aku mencoba untuk tidur kembali, tapi tak kuasa menahan sinar matahari yang terus berbayang-bayang di wajahku. Baiklah, aku menyerah dan akan bangun. Indahnya pagi beserta cahaya matahari pagi juga mulai menyentuh seluruh isi ruangan kamarku yang cukup besar. Tidak hanya pagi hari, tetapi juga bagaimana sinar matahari itu masuk ke dalam kamarnya digambarkan dalam novel ini. Saya akan membacakan juga tentang latar waktu yang ada di novel Cinta di Dalam Gelas. Seperti dugaanku, jika hujan pertama jatuh tepat pada 23 Oktober, ia masih akan berinai-rinai sampai Maret tahun berikutnya. Rinainya akan pudar menjelang pukul 3 sore bersama redupnya alunan adzan asar. Setelah itu matahari kembali merekah. Nah, digambarkan pada tanggal 23 Oktober itu seperti apa. Saya akan menggambarkan latar waktu yang ada di novel Laskar Pelangi. Pagi itu, waktu aku masih kecil, aku duduk di bangku panjang di depan sebuah kelas. Sebatang pohon filisium tua yang rindang meneduhiku. Ayahku duduk di sampingku, memeluk pundakku dengan kedua lengannya dan tersenyum mengangguk-angguk pada setiap orang tua dan anak-anaknya yang duduk berderet-deret di bangku panjang lain di depan kami. Hari itu adalah hari yang agak penting, hari pertama masuk SD. Nah, ini tidak hanya menggambarkan pagi, tetapi bagaimana pagi tokoh itu duduk pada hari pertama dia masuk SD. Saya juga akan menggambarkan latar waktu di novel Ayah. Malam senyap, tak ada suara kecuali bunyi kafilah-kafilah angin berembus dari selatan, menampar-nampar atap rumbia, menyelisik daun delima, menjatuhkan buah kenari, menepis permukaan danau merantik, menyapu padang, lalu terlontar jauh-jauh ke utara. Sesekali burung-burung pipit yang tidur di gulma terbangun, bercuit-cuit berebut tempat tidur, lalu senyap lagi. Nah, saudara, kalau kita mau menggambarkan latar waktu, itu kita bisa mengaitkannya dengan unsur-unsur karya yang lain. Latar waktu tidak hanya bersifat harfiah, tetapi bisa juga metaforis, menyimbolkan sesuatu. Misalnya, kalau kita menyebut pagi, pagi itu betul-betul bisa pagi. Siang betul-betul siang, senja betul-betul senja. Tetapi bisa juga ini merupakan metafor dari usia. Kalau pagi itu menunjukkan anak yang masih muda. Sementara kalau kita menyebut senja, itu menunjukkan orang yang sudah tua. Latar waktu juga bisa dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang lain. Kalau kita menyebut tahun 1920 di suku tertentu, adat masih kuat dan terjadi kawin paksa. Di Indonesia pada tahun 1930, orang-orang sadar tentang perjuangan, pergerakan. Sehingga ketika kita menyebut tahun 1930, konotasinya di cerita itu sudah tergambar adanya pergerakan, adanya pemuda-pemuda terdidik, pemudi-pemudi yang ikut organisasi. Kalau kita menyebut tahun 1998, maka kondisi krisis moneter, sulit bahan makanan, semuanya mahal, kemudian terjadi kekacauan, seperti itu. Dan tahun 1998 ada pergantian pemerintahan. Saudara, kita juga mengaitkan waktu, latar waktu itu dengan bahasa, dengan budaya,
dengan tokoh, bisa juga dengan gaya bahasanya. Ketika kita menyebut angka 1985 begitu, maka bahasa yang dipakai juga harus tahun itu. Ketika kita berbicara masalah 2021, bahasanya ya bahasa sekarang, ada bahasa-bahasa internet, bahasa dunia maya, bahasa-bahasa online, bahasa-bahasa digital, seperti itu. Nah, saudara, semoga gambaran saya tentang latar waktu ini bisa memberikan inspirasi kepada kita bagaimana cara kita menulis sebuah cerita supaya bisa melibatkan pembaca ke dalam cerita yang kita susun. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.